Selamat pagi semuanya, nama saya Ekin Wirawan, saya CEO dari WGS Group. Selamat datang semuanya hari ini, terima kasih sudah mau kita akan mendengarkan wawasan dan pengetahuan dari para expert hari ini. Jadi topik pertama ini adalah mengenai automation ya, jadi automation itu mungkin bisa dari sisi software maupun hardware. Ini kebetulan hari ini kita ada beberapa narasumber yang sangat berpengalaman. Mungkin bisa dari perkenalkan diri dari Pak Dani Williams dulu. Silakan Pak Dani bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya dari Nutrifood Indonesia. Saya sebagai Head of IT-nya, gitu Pak. Oke. Mungkin Pak Aristo silakan. Oke, selamat pagi. Nama saya Aristo. Saya sebagai co-founder dan sekaligus CEO dari PT Kinara Digital Studio. Oke, silakan Pak Kevin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya adalah Strategic Business Advisor di Udo Hong Kong. Mungkin dari Pak Denny Williams itu sebagai Kepala Sistem Informasi di Nutrifood ya Pak ya. Betul. Nutrifood itu kan perusahaan consumer goods yang salah satu yang paling besar di Indonesia lah dengan produksi minuman segala macam gitu kan. Nah mungkin bisa bagi cerita Pak, maksudnya saat mempertimbangkan automation segala macam itu faktor-faktornya dan apa sih KPI-nya segala macam gitu di pabrik maupun di kantor Nutrifood itu Pak? Sebenarnya awal muasalnya itu kita tuh nggak ngejar efisiensi segitunya sih Pak, Bu gitu ya. Tapi lebih ke kita tahu ya dalam kegiatan administrasi itu pasti ada kegiatan yang repetitif gitu ya. Masa kegiatan repetitif ini we cannot do anything gitu ya. Perhaps ada sesuatu nggak sih yang bisa membantu kita untuk membantu kegiatan administrasi ini gitu. Kita udah benchmark sana sini, belajar sana sini, belajarnya di beberapa company mungkin di pooling ya ke satu tim atau satu departemen karena untuk ningkatin skill orang tersebut jadi inputnya makin cepat gitu ya. Ada yang kayak gitu tuh Pak. Nah kebetulan kita enggak, kita pengen lihat masa sih nggak ada teknologi yang bisa membantu gitu. Kemudian kita cari di beberapa titik kita udah temukan, tapi yang paling possible mana nih untuk kita coba. Awalnya begitu, sebelum kita replicate ke beberapa case study gitu ya. Akhirnya kita lakukan itu untuk bisnis proses kita di tempat taking order Pak. Yang saya dengar kan memang Nutrifood itu udah mungkin berbelas-belas tahun terus menerus melakukan pengembangan terhadap digital ini kan yang tidak ada henti-hentinya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kalau orang lain mikirnya kalau perusahaan minuman perusahaan consumer goods kok bisa terus-menerus membutuhkan pengembangan IT gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit nggak Pak? Mungkin pada dasarnya kalau Bapak lihat Nutrifood itu semua tuh jiwanya jiwa muda gitu ya Pak. Muka-muka muda juga. Tapi aim kita tuh sebenarnya ketika kita ngomongin ke depan kita mau ngomong semua pakai data. Bukan ngomong semua pakai data tapi lebih semua udah basisnya data gitu ya. Jadi kalau kita tidak mampu digitalisasi itu, at the end kita akan ketinggalan. Jadi kalau kita nggak mulai-mulai nyicil gitu, ya nggak akan sampai di titik ini gitu Pak. Oke, makasih. Mungkin cukup sementara. Pak Kevin ini sebagai Strategic Business Advisor dari Odoo Hong Kong ya, jadi perwakilan dari Odoo, maksudnya ini regional office-nya Asia kan di Hong Kong itu kan? Betul, jadi kalau aku boleh izin berbagi, sebenarnya Odoo is a Belgium-based company, was founded in 2005. And then untuk market Asia Pacific, initially kita itu buka office di Hong Kong untuk meng-cater Asia Pacific countries ya, including Indonesia. And Indonesia is considered one of the top selling countries ya untuk dari sisi users dan juga revenue-nya itu paling besar. So that's why kita baru buka kantor di Indonesia, which located di sini juga di GOP 1. Jadi kita tetangga sebenarnya. Jadi kayak gitu. Ya saya lihat memang beberapa tahun lalu Odoo kan sangat agresif melakukan pemasaran ya di Bandung, di Jakarta gitu kan. Betul. Odoo ya. Jadi memang kelihatannya sangat berkembang ya. Mungkin bisa cerita
sedikit Pak, maksudnya Odoo itu target marketnya lebih ke small medium business atau ke corporate dan Oke. modul-modul apa mungkin yang biasanya mungkin perusahaan pertama kali pakai untuk melangkah ke arah otomatisasi ini gitu Pak. Oke, baik. Jadi izin sharing lagi. Sebenarnya target market kita initially adalah SME, Small Medium Enterprise. But then setelah as the business grow, kita juga udah melakukan banyak research and development. Now we are ready to cater di mid market and corporate scale juga. Dan kalau misalkan saya boleh izin sharing, di Odoo kita punya lebih dari 60 aplikasi dan juga belasan modul yang bisa meng-cater end-to-end business process. Nah, yang bikin beda dari Odoo dan ERP lainnya adalah kalau misalkan maybe kita tahu ya traditional ERP player like SAP, Oracle, maybe they are focusing more into the business scope, but when it comes to the user friendliness, mungkin Pak Dani juga user Oracle, teman-teman di sini, karena memang sistem mereka kompleks dan requirements-nya kompleks, pastinya secara interface sedikit lebih sulit untuk digunakan. Nah, kalau kita bisnis modelnya lebih ke arah nggak cuman capabilities di business scope-nya, tapi kita juga focusing ke user friendliness-nya juga. Begitu Pak Ikin. Jadi ERP ini kan modulnya banyak, itu artinya bisa cater to various verticals ya. Yes, correct. Contohnya apa aja tuh vertical yang... Oke, jadi for example, one of our clients adalah Ismaya Group. Itu industri di F&B, mereka punya banyak outlet seperti Jurnal Coffee dan lain-lain ya. Ada AA Bar dan juga Mr. Fox dan lain-lain. Mereka itu menghandle operationsnya menggunakan Odoo sampai ke accounting. So financial and operationsnya mereka handle di Odoo. When it comes to the manufacturing, mereka punya for example satu finished good ya. Finished goodnya ini berupa frozen foodnya mereka, ada bill of materialsnya atau bahan bakunya. Nah, bahan bakunya ini setiap bahan baku punya bill of materials lagi. Misalkan bumbu A. Bumbu A ini terdiri dari lada, garam dan lain-lain, punya vendor yang berbeda-beda. Itulah yang mereka handle di sistem Odoo. Mungkin saya bahas dari sisi high levelnya aja ya Pak ya. Dan juga traceability juga itu yang faktor yang sangat penting ya, karena kalau misalkan ada satu barang yang datang ke inventory mereka ya ternyata udah expire atau barangnya rusak, mereka tahu ini dari vendor mana, kapan dan lain-lain. Jadi secara data, apalah artinya data, kita punya banyak data, tapi kalau misalkan outputnya, reportingnya nggak bisa di-show secara dashboard, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sementara Pak Aristo. Pak Aristo ini kan, jadi ini pendiri satu software company, business process management atau kita sebut workflow management. Jadi ini lokal gitu. Biasanya kan kalau kita dengar BPM pasti dari luar negeri semua nih. Tapi ini locally made ya. Jadi memang kita udah bekerja sama juga WGS sama perusahaannya Aristo ini di berbagai perusahaan besar. Contohnya Timah, CIMB segala macam menggunakan produknya Pak Aristo. Mungkin Pak Aristo mungkin bisa kasih wawasan dulu nih bedanya ERP sama BPM tuh apa? BPM tuh apa sih gitu? Oke, mungkin kalau bisa dibilang workflow management atau BPM banyak orang sebut ya. Workflow management itu sifatnya berada di sekitar dari proses ERP. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi biasanya ERP itu sudah suatu bisnis proses yang sudah pasti. Kayak tadi misalnya masalah inventory, di dalamnya ada bill of material. Terus untuk HR di dalamnya sudah ada penggajian dan segala macam. Sedangkan workflow management ini sifatnya lebih fokus kepada bisnis proses yang tidak dihandle oleh software ERP tersebut. Misalkan adalah surat perjalanan dinas, pengeluaran surat perjalanan dinas atau pengeluaran reimbursement. Kadang-kadang itu tidak proses yang sangat rumit itu tidak digator oleh aplikasi ERP. Jadi sebenarnya workflow engine sendiri, workflow application sendiri adalah dia jadi pelengkap dari sistem ERP, seperti itu. Oke, thank you. Balik ke Pak Dani, mungkin Pak Dani, automation tadi kan kita ngobrolinnya tentang software nih. Kalau dari sisi hardware, IoT, robotics itu gimana? Bisa ceritain nggak di Nutrifood? Iya, untuk yang Pak, kalau robotik kita belum ya Pak, so far. Karena by number kayaknya lumayan cukup besar. Namun yang kita lihat masih di proses digitalisasinya dulu, sama kita replicate ke proses automation yang mungkin kita bisa replicate. Karena ada beberapa tasks, meskipun kita anggap repetitif, tapi sebenarnya itu tidak possible dikerjakan by robot gitu ya, kasarnya gitu. Oke, makasih. Kalau Pak Kevin gimana mengenai workflow itu? Kalau di Odoo nggak ada memang kan ya?
Workflow seperti apa nih Pak maksudnya? BPM. Oh, BPM. Ya, memang walaupun ERP kita fokusnya ke business scope, ada beberapa hal yang tentunya belum ada, yang belum bisa di-capture ya. Nah, that's why di SN ERP solution kita juga flexible to be customized and integrated via external API. Kurang lebih seperti itu. Kalau industri properti nih, mumpung di sini ada beberapa pemain properti, ada nggak use case-nya kalau pakai Odoo? Property use case pakai Odoo. It depends sih Pak, karena even though mereka dari industri properti, I think as the business advisor memang kita perlu qualify dulu ya kurang lebih needs-nya seperti apa. We need to identify needs-nya mereka seperti apa, kita define lagi per division, misalkan sales department-nya flow-nya seperti apa, nanti dari sisi finance-nya seperti apa. Jadi saya agak sulit juga untuk menjelaskan dari spesifik industri properti, mungkin saat ini saya belum ada handle untuk properti. Ya. Jadi kebanyakan mungkin manufacturing. Lebih ke manufacturing dan juga retail, consumer goods, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Balik mungkin ke Pak Aristo, terakhir mungkin apa kalau workflow yang lebih bisa dimengerti sama contoh yang bisa dimengerti sama orang awam apa nih? Sebenarnya kalau dari aplikasi workflow itu ya sebenarnya semua bisnis proses yang kita bisa bikin flowchart-nya kita bisa aplikasikan di dalam aplikasi workflow kami gitu. Tapi memang sudah ada standar-standar yang sudah ada ISO-nya seperti misalnya tadi dalam masalah purchasing seperti itu nanti akan dihandle oleh ERP. Nah, masih banyak bisnis proses dalam proses purchasing tersebut misalnya pemilihan vendor atau RFQ segala macam itu mungkin prosesnya agak rumit dan berbeda-beda di setiap perusahaan untuk dikustomisasi. Nah, di sini aplikasi workflow bisa masuk dan menghandle kebutuhan tersebut. Jadi mungkin bisa dibilang kalau workflow itu lebih spesifik ke kalau ERP lebih ke struktur datanya seperti apa, sedangkan workflow itu lebih ke bisnis prosesnya itu seperti apa. Mungkin kalau bisa dilihat secara garis besar seperti itu perbedaan yang paling kontras antara ERP dengan workflow management gitu. Contohnya dong, tadi kan dari Odoo kan ada Ismaya nih, kalau dari Kalau dari Kecak apa? Kalau contoh di lapangannya, contohnya adalah surat perjalanan dinas, pengeluaran surat perjalanan dinas. Di salah satu klien kami, pengeluaran surat perjalanan dinas ini sangat rumit, sangat tergantung dari jumlah uang yang harus dikeluarkan, ditambah parameter dia berasal dari divisi mana. Jadi kadang-kadang proses approval-nya itu sangat rumit. Contohnya misalnya kalau antara 0 sampai 100 ribu itu di handle tanda tangannya approval-nya satu orang. Sedangkan antara 100 ribu sampai 1 juta itu 2 orang. Di atas 100 juta itu 2 dari 3 direktur. Nah, contoh seperti itu kan membutuhkan rule yang sangat rumit ya. Di situ aplikasi workflow masuk dan kita meng-apply rule tersebut sehingga setiap approval langsung dikirim di dalam aplikasi secara digital kepada orang-orang yang bersangkutan. Ada pengalaman nggak Pak Denny di workflow Nutrifood? Udah menerapkan belum? Sebenarnya kita nggak pakai workflow apps khusus gitu kali Pak ya, tapi kita memang ya build seperti mirip kayak Pak ini sampaikan sebenarnya memang base panjang gitu ya sebelum masuk ERP pun. Karena kita juga nggak mungkin kita bangun di atas ERP, maksudnya nggak mungkin kita bangun di ERP-nya, tapi kita bangun di sekeliling ERP jadinya ya. Nah ketika kita bangun di sekeliling ERP ya kasusnya ya betul gitu, ya banyak sejuta macam gitu ya. Setiap case juga beda gitu ya. Makanya kerjaannya nggak beres-beres ya Pak, berbelas-belas ya, tahun. Makanya mulai dulu Pak. Iya. Oke. Kalau Odoo kan tadi ngomong ada 60-an modul ya. Aplikasi. Modul ada belasan. Betul. Oke, bisa mungkin dikasih tahu contoh-contohnya supaya kebayang CRM atau payroll gitu ya. Untuk modul sales ya kita tuh ada CRM, invoicing juga. Jadi CRM itu more into like pipeline management. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisnisnya modelnya B2B ya, pastinya tim salesnya harus ada menghandle leads atau opportunity. Nah CRM kita ini tujuannya seperti itu. Misalkan sesimpel kita pengen set up reminder nih besok mau follow up ke customer kita ada set up remindernya, activity, terus juga dari CRM ini terintegrasi ke modul accounting. Jadi semua every kind of transaction bakal ke integrasi sama
accountingnya di Udu. Habis itu dari sisi manufacturing, MRP kita juga bisa menghandle manufacturing ya tadi termasuk bill of materials, work center. Jadi tujuan dari manufacturing dan work center ini adalah lebih ke arah melihat cost analisisnya. Cost analisisnya ini kita ambil dari sisi inventory itu cost of materialsnya dan juga cost of operationsnya itu kita tangkap dari work center yang ada di manufacturing. Nah jadi kalau misalnya kita dapat buat memproduce satu finished good ini dari satu manufacturing order, itu analisis reportnya semuanya kelihatan. Oke, kita butuh raw material A berapa unit, raw material B berapa unit. Habis itu cost of operationsnya kita bisa lihat satu work center ini biayanya per jam adalah sekian. Atau misalkan kita mau define cost of operationsnya per employee itu juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Itu dari sisi manufacturing. Manufacturingnya sendiri juga kita punya QC ya. Jadi QC-nya kita bisa dari PNF atau pass and fail, upload gambar, measurements. Biasa measurements ini dipakai untuk fashion retail ya. Misalkan selesai produksi baju gitu, apakah ukurannya udah pas atau belum. Nanti kita bisa capture toleransinya berapa milimeter dan lain-lain. Habis dari QC ada juga maintenance. Biasanya kalau kita manufacture ada mesin, jadi kita tahu nih maintenance request-nya kita bisa submit via maintenance application. So we always get the idea how many maintenance request that has been generated dari per periode, misalnya per quarter, per tahun dan lain-lain. Itu dari sisi manufacturing. Terus HR juga kita ada, recruitment, appraisal, leave management atau buat submit cuti ya. Terus reimbursement, expense report kita juga ada. And then yang terakhir, website builder. Jadi website builder ini kita teman-teman bisa bikin website. Website-nya bisa berbagai macam ya, bisa jadi company profile, bisa buat e-commerce, habis itu bisa juga untuk recruitment portal. Dan kalau misalkan kita pakai website builder yang Udu, every kind of transaction atau action yang tergenerate di website tersebut akan keintegrasi sama back-end yang Udu, real time. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak Ikin. Kebanyakan maksudnya sekarang apakah perusahaan udah mulai terbuka untuk pakai ERP di cloud atau masih kebanyakan minta on-prem? It depends Pak, ada beberapa faktor. Mostly mereka prefer cloud. Kenapa? Karena kalau misalnya cloud based, they can always access the database anytime, anywhere as long as they have the internet connection. But then there is a specific industry, for example kalau misalkan di konstruksi ya, ini di site nih ceritanya nih, itu kan gak ada internet. They have no options untuk minimal hybrid lah. Jadi mereka tembak VPN pakai on-premise di sana. Jadi it depends, itu case by case, kayak gitu. Oke, makasih. Pak Kevin mungkin bisa ada yang mau di-sharing lagi nggak tentang kegiatan, Pak Kevin, Pak Denny, ada yang mau di-sharing lagi tentang kegiatan di di Nutrifood? Enggak sih Pak. Enggak. Oke. Mungkin dari audiens ada yang mau ditanya nggak ke para expert ini? Ya silakan Pak. Kalau kita kedengeran, kalau itu nggak tahu. Cik. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Perkenalkan saya Chandra dari Rekadia, kita sistem implementor. Jadi kita mau nanya mungkin, saya mau nanya, terima kasih sharingnya tadi. Terus saya mau nanya sama Pak Dhani, jadi dari pengalaman sejauh ini melakukan digitalisasi di Nutrifood, mungkin boleh di-sharing Pak, kira-kira digitalisasi apa yang bisnis impact-nya paling besar? Itu yang pertama. Dan yang kedua, di Nutrifood sendiri sekarang ada berapa banyak programmernya dan bagaimana mengelolanya? Lalu saya ada pertanyaan buat Pak Kevin Ho dan Pak Risto. Jadi kalau bayangan saya kan untuk implementasi ERP dan BPM itu investasinya mungkin nggak kecil ya. Mungkin boleh di-spill kira-kira investasinya berapa. Dan yang kedua bagaimana kita menjustifikasi ke customer untuk melakukan investasi tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Denny dulu. Wah berat ya pertanyaannya ya. Semoga nggak salah jawab ya. Tapi kalau ditanya menurut saya pribadi ya Pak, bisnis impact apa digitalisasi lain mana gitu kali ya Pak. Karena Nutrifood itu kan lainnya banyak, maksudnya lainnya banyak tuh kita ada proses distribusi, manufacturing, finance juga di dalam, semua tuh di dalam ada gitu ya Pak. Jadi lebih variasi di tempatnya Nutrifood. Kemudian kalau ditanya bisnis impact apa yang paling besar mungkin di proses digitalisasi di proses finance sendiri Pak. Jadi lagi-lagi yang tadi sempat disounding gitu, ERP itu bukan sebuah aplikasi yang sangat luar biasa gitu ya. Buka aplikasinya udah sakit mata gitu ya.
kolomnya banyak banget gitu dan pasti nggak cocok sih dengan kebutuhan industri sebenarnya. Namun nggak mungkin kita bangun ERP dari zero, mau berapa lama gitu ya. Jadi kita berusaha jadinya kita membangun sistem di luar ERP yang nempel gitu. Jadi pakai API integration gitu. Dan yang paling besar menurut saya pribadi di bisnis finance punya bisnis proses, which is kita sudah ya intinya Bapak input sama output semuanya tuh udah di sana, journey-nya udah beres, terus masuk ERP gitu ya. Jadi dia sama ERP-nya udah ngobrol gitu ya. Terus kemudian dari jumlah programmer segala macam sebenarnya tidak terlalu banyak Pak. Jadi saya juga nggak bisa buka. Dan kita kerjasama juga sama salah satu unit bisnisnya WGS sebenarnya. Dan ada beberapa strategi yang kita lakukan gitu Pak sebenarnya. Menjawab Pak. Oke, saya dulu. Oh iya, oke. Tadi kalau misalkan dari sisi investasi sebagai sistem implementer harganya ya. Oke, jadi menurut saya pertama harga itu relatif sih. Kalau di Udu kita itu secara implementasi dengan Udu Principle maksudnya ya, kalau misalkan dengan partner kan mereka punya pricing sendiri. Kalau dengan Udu Principle kita itu per man hour sih. Jadi kita tuh ada paket-paket implementasi based on man hour. Dari paket 25 jam, 200 jam sampai pokoknya it depends on how complex is the project. The more complex your project meaning that you need more hours to implement it. And then untuk tahu berapa banyak jam yang dibutuhkan, kita perlu benar-benar melakukan konsiderasi dan juga analisa ke project needs-nya dulu. Maka itu di internalnya Udu, kita sebagai business advisor, kita banyak sekali kolaborasi internal dengan functional consultant dan juga technical consultant untuk memberikan output how many budget estimation when it comes to the implementation. Cuma maybe ya, just to give you the idea, most likely kalau misalkan levelnya udah corporate, at least di 200 jam. Di 200 jam implementasi. Dan kita itu timesheet based Pak. So everything yang dilakukan oleh konsultan kita, itu akan di timesheet. Dan semua reportingnya itu kita transparan, kita akan memberikan timesheet portal ke customer kita. Jadi mereka bisa cek secara periodically apa saja yang sudah dilakukan, dan apakah progresnya sudah sampai mana. Kurang lebih seperti itu sih. Nanti kalau misalkan pengen discuss further terkait dengan biaya implementasinya, kita punya booth di depan pas entrance gate. Di situ ada kolega-kolega saya juga. Dan kebetulan di belakang situ ada Head of Professional Service kita di Udu Indonesia, ada Janice. Teman-teman di sana di belakang. Nanti kalau misalkan mau bicara tentang implementasi bisa bicara dengan Ibu Janice. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, dari saya sih sebenarnya nggak beda jauh ya. Karena sama-sama implementer sistem. Ya jadi pertama kita harus tahu dulu requirement-nya, yang jelas itu udah pasti ya, dan sejauh apa requirement tersebut sudah pernah didokumentasikan. Jadi ini mungkin yang penting juga dokumentasi dari SOP yang sudah ada yang siap untuk didigitalisasi atau diimplementasikan sistem itu sebenarnya udah harus ada dulu sebelum kita mulai bergerak ke sistemnya. Jadi memang terlalu banyak parameter ya untuk sekarang menjawab secara langsung berapa kira-kiranya. Tapi kira-kira itu saya bisa kasih requirement-nya kayak dokumentasinya harus jelas, terus bisnis prosesnya harus kemungkinan sudah berjalan seperti apa. Karena kenapa dokumentasi SOP itu menjadi sangat penting, karena kadang-kadang dokumentasi SOP itu fungsinya adalah semua orang memiliki pandangan yang sama terhadap bisnis proses tersebut gitu. Nah, seringkali level manajemen ke atas, level controller dan level operasional di perusahaan itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu bisnis proses yang berjalan, sehingga sewaktu level manajemen memaksakan implement suatu sistem dan ternyata tidak bisa dihandle oleh operasional, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Jadi sebenarnya sebelum sistem masuk harus biasanya level sudah ada dulu proses untuk pendokumentasian bisnis proses yang sudah berjalan di perusahaan tersebut. Mungkin tambahan dari saya kira-kira seperti itu ya. Makasih. Selamat siang Pak. Saya Aji Pak dari MVIP. Saya mau tanya ke Pak Dani, persiapan apa Pak yang dilakukan untuk 10 tahun ke depan di dunia IT, terutama di dunia digitalisasi Pak. Terima kasih. 10 tahun ke depan ya Pak. Sebenarnya kalau Bapak nanya saya pribadi, sebenarnya
Jujur di dunia teknologi nggak mungkin sih Pak sampai 10 tahun. 3 tahun aja udah cukup panjang gitu ya Pak. Mungkin saran saya yang terbaik di saya pun selalu melihat posisi sekarang itu yang dalam waktu dekat kita bisa kejar yang mana gitu Pak. Gitu ya. Jadi saya mikirnya malah kebalik gitu. Jadi dalam waktu sekarang nih kita refleksi gitu ya. Kira-kira dalam 1, 2, atau 3 tuh mana yang possible paling bisa kita kejar duluan. Di mana bisnis requirement-nya ready, teknologinya ready, semuanya ready gitu. Kalau itunya belum saya rasa tinggal nunggu waktu dulu aja ya kali gitu. Bisnisnya ready, siapa tahu ada teknologi-teknologi baru yang jauh lebih mature, lebih ready dan kita ready plug and play gitu Pak. Kasarnya begitu. Semoga menjawab ya Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ada yang mau ditambahin lagi? Dari saya nggak ada sih. Saya sudah. Oke, mungkin sesi panel saat ini cukup ya.